official poster dari film Seni Memahami Kekasih akan tayang di seluruh bioskop Indonesia 5 September 2024. Dan sekarang saatnya kita saksikan, ini dia official trailer dari film Seni Memahami Kekasih. Kakak-kakak, adik-adik, teteh-teteh, bidu wanita, sugar daddy, sugar glider, ayo nonton. Mas Agus kue pria dengan komoditi khusus lah ya. Pesonanya itu hanya menarik untuk kalangan niche market kayak kue. Produk saya ini namanya Ecore. Ecok diminum, core juga diminum. Gila, moncrot. Ini terbuat dari ekstra kolagen, geng. Jatuh cinta kok lebih. Apa kowe pengen ngenteni bojoku? Apa-apa salah? Sambat wae ra ono perkembangan. Ya ndang to, Pak. Loh, kok malah banyu teh iki? Iki jenengane Tanti. Jadi kapan kue karo Mas Agus iso tak cici? Oh, aku ora ngerti. Mas Agus kue jomblo tenan apa ora? Aku cinta karo kowe, Lis. Gelem di pasanganku. Seperti kata Bapak, jodoh itu ikhtiar dari dua hamba Allah menjaga akad. Aku ki berarti membahagiakanmu ya, Lis. Yo kabeh kene ning awal-awal ketok podo, Lis. Dulu ketok asli wae. Kira pengen apa? Figuran numpak mobil lebih gede, gagah gitu loh. Nek pengen sing gagah ya tuku jaran, Lis, nggak usah beli mobil. Kayak bakal bosan karo aku ora, Mas. Orang mungkin hubungan puluhan tahun kira ana bosen nih, Lis. Cinta ki mau telek dipunggoni micin, uripmu remuk, Lis. Aku ki mau pengen ngerti, Mas. Aku iso berharap karo kowe apa ora? Jodoh kuwi ana senine, yaiku seni memahami kekasih. Dikasih info, Mas. Saya lagi sama penulis viral. Kata-kata Mas Agus Nur. Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Wah, rasido nek ngono. Loh. Padha-padha viral ya. Yes, ini dia official trailer dari Seni Memahami Kekasih. Gimana trailernya? Ada yang relate? Banyak ya? Setelah kita sama-sama menyaksikan official poster dan juga official trailer, mungkin kita akan langsung ngobrol dengan teman-teman media juga yang ada di sini. Ya, mungkin pertanyaan pertama langsung ke Mbak Susanti Dewi sebagai produser dari IDN Pictures. Akhirnya kenapa nih IDN untuk memutuskan untuk mengadaptasi sebuah seni untuk memahami kekasih menjadi sebuah film? Kami mengangkat cerita seni memahami kekasih ini karena kami melihat bahwa cinta itu bisa dan sangat boleh untuk diperjuangkan oleh siapapun. Perjuangan Agus dan Kalis itu adalah sama dengan perjuangan kita semua, perjuangan cinta kita semua. Dan kami ingin membagikan semangat cinta tersebut kepada penonton film Indonesia karena dengan melihat film ini ingin rasanya kami menyampaikan bahwa dalam hidup dengan cinta halangan apapun itu bisa terlewati, keterbatasan apapun yang kita hadapi dalam hidup bisa kita dobrak, sehingga kami melihat ya cerita seni memahami kekasih ini penting untuk kita tularkan kepada penonton film Indonesia. Terima kasih Mas Santi, tepuk tangan untuk Mbak Susanti Dewi. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media. Mas Santi, kita ke Mas Jehan Angga sebagai sutradara. Mas Jehan, boleh dong diceritakan ke teman-teman media yang ada di sini bagaimana proses kreatif dari Mas Jehan untuk menafsirkan buku ini menjadi sebuah karya film, Mas. Silakan. Ini aja Mas, saya mau. Bukan kamu ngomong. Mic-nya aja ditukar. Mic-nya rusak. Oh, beda. Terima kasih teman-teman sudah datang. Terima kasih Mbak Santi IDN Pictures dan teman-teman kru teman-teman pemain di sini sama. Emang justru kru yang mana gitu, Mas? Krunya IDN kan ada di sana. Oh, masih mati. Terus habis itu sama Mas Agus dan Mbak Kalis yang luar biasa banget ya. Tepuk tangan dulu dong. Saya tuh waktu pertama kali ditawarin project ini, sebuah seni untuk memahami kekasih ya judul bukunya ya. Itu saya langsung excited banget karena saya tahu Agus Magelangan dan Kalis Mardiasih ini adalah dua sosok penulis yang menginspirasi banyak orang gitu. Nah,
secara kreatif tentu saja film ini diangkat berdasarkan kehidupan mereka yang realis banget. Ya. Realis banget, nggak mengada-ada. Maksudnya bagaimana perjalanan mereka berdua mulai dari sebelum bertemu sudah lirik-lirikan di Facebook. Oh iya. Ya kan, lirik-lirikan di Facebook, terus ngeliatin apa namanya postingannya, bahkan saling menghujat gitu. Yang berujung ternyata akhirnya mereka berdua ketemu, terus kemudian ya berlangsunglah pernikahan itu sampai sekarang ya. Nah, buat saya keduanya ini bisa menjadi contoh untuk semua orang sih menurut saya, walaupun mereka berdua masih muda, terus seumuran dengan saya gitu, dan saya ngerasa sangat relate banget sama kehidupan pribadi saya juga gitu. Ya dari situ terus kemudian saya, Mbak Santi, terus kemudian Mas Fajar juga berpikir bahwa oh film ini bisa ini kita kerjakan sesuai dengan apa namanya bagaimana mereka berdua hidup gitu loh. Bahasanya menggunakan bahasa Jawa, bahasa keseharian mereka, terus kemudian apa namanya kalau sebelumnya saya bikin film itu kan yaudah yang penting kita pakai bahasa Indonesia karena semua orang pasti taunya bahasa Indonesia gitu. Nah kali ini enggak gitu. Dan ini baru pertama kali saya bikin film bahasa Jawa semua ya gitu loh. Nah itu yang sangat menarik sih buat saya gitu. Terus kemudian apa namanya yang paling menyenangkan adalah di sini tidak seperti di film-film sebelumnya yang kadang-kadang kita terpaksa untuk apa namanya membuat film drama komedi terus kemudian disengajain dilucu-lucuin gitu. Nah di sini tuh kita menghadirkan pemain-pemain yang memang punya kualitas komedi yang baik gitu loh. Dan saya nggak nyangka ternyata Alang El Gibran tuh luar biasa banget. Saya bekerja sama Mas Elang ini sebelumnya di series gitu, terus beberapa kali melihat beliau bersama apa namanya saudara yang lain, terus wah kok serius ya kayaknya anaknya gitu. Tapi begitu main di sini, oh explore juga nih bocah gitu. Dan itu sangat menyenangkan sih buat film ini. Katanya cepet dapet petua dari Benny dulu ya, Elang tuh ya. Oh iya. Gimana sih Elang tuh jadi lucu gitu? Ada workshop bahasa Jawa gitu. Oh, ada workshop bahasa Jawa sama Benny. Gimana Ben kok bisa Elang bisa selucu itu kan Thomas Jahat Ben? Enggak, kalau aku benar workshop bahasa Jawa karena aku emang kelahiran Cineponto ya. Ya kan orang Jawa lahir di Cineponto boleh juga kan? Boleh. Kenapa sih? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi eksplorasi dengan teman-teman guys juga menyenangkan sekali berarti Mas Yan ya? Iya, sangat menyenangkan. Apalagi Desi ya yang saya juga ternyata anaknya kocak gitu. Wah. Kita pengen lihat dari kocak awal mereka ya. Siap. Ada lagi Mas Yan dari jajaran cast yang ada di sini, proses kreatifnya barengan sama mereka di lapangan seperti apa? Nah, yang sebenarnya cukup menarik adalah waktu menulis sebenarnya. Waktu menulis itu kita apa namanya? Ini cerita memang kita create dengan komedi menyenangkan, kisah dua remaja yang saling jatuh cinta akhirnya menuju ke pernikahan gitu. Tapi terus kemudian saya Mbak Santi sama Mas Bagus Bramanti memasukkan satu hal yang itu sangat krusial banget untuk dibicarakan, cukup penting sehingga film ini menjadi nggak sekedar hahi tapi ada sesuatu yang memang harus kita pikirkan banget gitu loh. Nah, Mbak Kalis ini kan salah satu sosok yang di Indonesia itu memperjuangkan hak perempuan. Ya. Film ini cukup kuat mengangkat isu itu dan risetnya Mas Bagus cukup lumayan tajam gitu karena lingkungan hidup beliau memang ada di wilayah-wilayah itu gitu loh sehingga cukup dekat kan karena Mbak Kalis kan dari Blora ya Mbak. Nah, Mas Bagus kebetulan juga orang Pantura gitu. Istri saya juga Pantura juga. Oh kita relate semua yaudah ya kita bahas ini bersama-sama di film ini gitu. Jadi nggak cuma hahihi ngomongin soal Mbak Kalis dan Agus yang pacaran gitu, tapi ternyata apa yang mereka pikirin, apa yang mereka gagas selama mereka hidup dan sehingga akhirnya mereka bisa seperti sekarang gitu. Itu ya karena mereka membahas itu. Dan akan ada di film Siap. Tepuk tangan dong untuk Mas J. Thank you Mas Yan. Selanjutnya kita ke Mas Agus dan Mbak Kalis dulu. Ya, pertama Mas Agus,
Gimana Mas akhirnya peran Mas Agus diperankan oleh Elang nggak jadi ke Benny? Jangan dibocorin dong. Jangan dibocorin bagian itu. Tentu saya senang sekali kisah cinta saya kemudian difilmkan. Saya merasa selevel dengan Pak Habibie lah. Wih, Saya bisa bikin pesawat. Iya. Tapi yang jelas saya merasa bahwa ya ini kisah cinta standar gitu karena orang miskin ketemu orang miskin gitu dan saya pikir pesan yang ingin disampaikan Aku lebih sejahtera dari kamu ya, maaf. Oh, jadi kamu kecil nggak punya TV, aku punya. Ya, tolong di stop ya, jangan sampai awak media tahu kalian sedang bisa ranjang ya. Gak tahu memang bisa ranjang kan? Karena ngorok dia. Ini ceritanya gitu. Nah, ini aku dan Kalis kebetulan sama-sama miskin gitu. Aku waktu kecil tuh pakaian itu masih punya pakaian Joshua, dia kalau ulang tahun pakai kostum Sunan Giri gitu. Kami sama-sama miskin dan kemudian saya pikir kisah asmara orang miskin ketemu orang miskin itu perlu diangkat karena mayoritas orang Indonesia adalah ya menengah ke bawah gitu, 76% gitu dan selama ini orang bilang orang yang berjuang. Ya tetap menengah ke bawah tapi berjuang. Dan saya merasa kisah ini penting karena ya miskin dan miskin perlu karena mayoritas kita seperti itu gitu. Kadang kita nonton Sidul tuh bukan karena kadang pengen nonton Sidul dan Sarah, gitu. Kita pengen nonton Mandra dan Munar kan. Kita kadang perlu melihat percintaan orang miskin berjuang gitu dan kemudian berhasil. Saya pikir pesan dari film ini adalah ya kamu boleh miskin dan papa tapi jangan gentar untuk jatuh cinta. Kuat ya teman-teman media ya, luar biasa. Kata-kata hari ini Mas Agus Nur. Bang Kalis silakan dong, boleh menambahkan saat pertama kali datang tawaran apa yang Bang Kalis dan Mas Agus diskusikan sampai oke mengiyakan tawaran dari IDN Pictures ini, silakan. Mbak Kalis nanti di ending harus ada kata-kata kayak gitu loh. Ya awalnya ngerasa cerita hidup ini kayak cerita biasa aja kan, sebenarnya cerita orang biasa. Tapi setelah aku pikir-pikir, sebenarnya kan timeline di film ini tuh mahasiswa 20-an awal yang ngekos terus ngerantau. Itu kan di dalam kos biasanya galau gitu ya. Kayak masa depan tuh seperti apa sih gitu. Terus pilihan-pilihan untuk mewujudkan mimpi-mimpi, kemudian beban keluarga, kemudian ada terutama kalau soal jodoh pastinya juga ada beban tersendiri, apakah he is the only one gitu ya. Sedangkan kebanyakan orang muda sekarang di TikTok, di Instagram tuh kayak aku gak mau nikah, terlalu banyak cerita-cerita perselingkuhan dan kemudian cerita-cerita yang serem soal rumah tangga, ekonomi sulit, harga-harga naik, mahal segala macem. Sehingga orang-orang tuh sekarang jatuh cinta itu jadi sesuatu yang sangat kompleks, sesuatu yang sangat perlu pertimbangan berat gitu. Tapi benar karakter di film ini juga begitu, tetapi tetap dijalani dalam nuansa yang hangat ketika bertemu dengan pasangan yang seperti pacar saya di sana. Mas Agus seperti elang, bukan sulit. Jadi kayak selalu ada kan, kayak yang ceweknya tuh super overthinking, overdramatik, memikirkan banyak hal. Tapi kayak Mas Agus tuh sosok yang dia tuh kayaknya nggak punya sensor kesedihan di tubuhnya gitu. Selalu bahagia, nekat, terabas aja gitu. Cie Mas Agus. Tapi berapa lama pikir panjang apa langsung mengambil keputusan pas ada tawaran ngobrol sama Mas Nugros dan Mas Sandy langsung oke atau ada beberapa lama pikirin dulu? Ya kita bersedia cuman mau dilibatkan. Jadi dari awal kita bilang mau dilibatkan dalam proses kreatifnya kreatif penyusunan ceritanya gitu, mau lihat konflik-konflik apa yang diangkat gitu. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Bang Kalis dan juga Mas Agus. Thank you, dan diperankan oleh Feby Rastanti dan juga Elang El Gibran. Nah, kalian gimana deh? Elang dulu deh, Lang. Dipuji Mas JH, ternyata lo tuh mengekspor banyak hal di peran lo di sini. Ini gimana? Apa emang ini membuat seorang Elang jadi yes, ini emang nge-stretch keaktoran gue nih sebagai seorang aktor atau gimana? Lang, silakan. Alhamdulillah akhirnya diberi kesempatan buat memerankan Mas Agus Nur ya. Lucu kan?
lucu kan? Lucu. Nah, happy banget aku meranin Mas Agus gitu di film Seni Memahami Kekasih, karena aku juga sebelumnya salah satu pembacanya beliau-beliau ini juga gitu. Akhirnya ditawarin, happy juga plus ditemenin juga sama Mas Agus sama Mbak Kalis gitu. Akhirnya dijelasin dari awal kisah cinta mereka berdua tuh ya emang sekocak itu, lucu-lucu pol gitu. Dan yang kedua itu sangat dekat sama kita juga, yang mana kayak pasti kita semua pernah ngalamin ini gitu. Entah dalam medium yang berbeda, tapi pasti kita semua pernah mengalami ini atau sudah mengalami ini gitu. Atau sedang mengalami ini gitu. Terus juga karena Mas Agus ini kan karakternya beda banget sama aku gitu. Nah, itu justru malah sebenarnya bukan kesulitan sih, justru malah aku dikasih tempat bermain akhirnya jadi orang yang 180 berbeda gitu. 180 derajat berbeda. Dan tambah juga kawan-kawan cast yang luar biasa gitu, yang nambah chemistry-nya jadi makin solid segala macem. Terus apalagi syutingnya juga di Jogja gitu, warga-warga YKC. Yogyakarta City. Oh iya, mas Jawa ya, nggak relate gitu. Terima kasih. Terus kebilang chemistry sama Feby gimana? Lebih sulit ke Feby apa lebih sulit ke Benny? Apa hubungannya sama warga saya? satu. Saya cuma warga satu. Gimana ngobrol chemistry sama Feby-nya? Febri luar biasa di film ini. Aku belum pernah nonton filmnya Feby. Ya berbeda ini di film ini Feby kacau. Feby luar biasa. Thank you banget. Sekarang ke Feby Rasani gitu. Sekacau apa Feby mengeksplor keaktoran Pressure kan? Semuanya pada lucu semua. Tapi ya aku berusaha menjadi sekalis mungkin sih, sebakalis mungkin. Jadi berusaha jadi diri sendiri aja. Mungkin kalau misalnya yang lucu banget udah porsinya kayak sama Kak Benny, tapi ya gimana ya? Kok malu? Kok aku jadi malu sih? Jangan bikin aku gak enak gitu. Berlebihan mas. Special mention loh lucu di situ ya. Terus kalau setelah ngobrol sama Mbak Kalis, ternyata berapa persen kerelatean antara real life-nya Feby dengan Mbak Kalis? Boleh ceritain ke teman-teman media? Aku memang sudah aware dan tahu sama sosoknya Mbak Kalis ini sudah sebelum dari aku memainkan Mbak Kalis di film ini. Tapi maksudnya aku nggak tahu kesehariannya tuh, sorry. Udah dong. Oke. Aku pengen udah doing lagi dong. Kesehariannya tuh sekocak itu. Maksudnya kan aku tahu dengan pemikiran-pemikiran Mbak Kalis, maksudnya tulisan-tulisan yang gagasannya yang aku cukup suka dan relate sama yang apa yang dia bawa gitu di sosial medianya dia, tapi aku nggak aware enough bahwa kesehariannya dan kisah cintanya sama Mas Agus tuh selucu itu. Dan aku juga tadi kan baru lihat pertama kali trailernya karena kebetulan udah 2 tahun lalu ya syutingnya, jadi banyak yang tadi aku ngomong sama orang, emang ada scene kayak gini ya? kok bisa sih? Kok lucu? Dan pas lihat, bener-bener relate ya, ternyata sesederhana itu ya kisah cintanya gitu. Sederhana dan hangat jadinya ya. Hangat banget. Yes. Terus ngobrol sama Alang gimana untuk mengeksplor kalian berdua untuk chemistry-nya? Tadi kan Alang bilang kacau nih, gampang, enak, fun gitu. Kalau dari Feby? Ya, gak maksudnya aku kebantu banget sama Alang kebetulan karena aku bukan asli Jowo kan Mas. Nah, maksudnya ini YKC, asli YKC. Jadi aku bener-bener setiap dialog tuh kayak bener nggak, coba kita latihan terus. Kadang aku voice note kayak coba kamu ngomong ini, terus aku dengerin kayak itu suara Benny waktu itu. Bukan. Ngapain? Ini memang Jogja tapi dialeknya bukan Kulon Progo. Itu lebih jauh lagi. Aku bener-bener aku dengerin kayak coba kamu ngomong, kamu fan, terus habis itu kamu ngomong, terus aku dengerin gitu, terus
aku latihan terus sama dia gitu. Jadi di set juga pas lagi produksi saling jaga ya kalian ya. Oh. Ini lucu banget sih, luar biasa Feby Rasandi dan Saling jaga sih. Siap, terima kasih dari Feby Rasandi, tepuk tangan boleh teman-teman. Kita ke Devina Aurel dulu. Devina Aurel. Ini dia. Spesialis. Ini dia. Spesialis film box office. Amin ya teman-teman semua ya. Ini dia kenapa Mas Yusril? Ini dia penjaga benang merah perfilman Indonesia. Gitu. Amin. Gimana karakter yang diperankan untuk seorang Devina semenantang apa untuk di sini, boleh diceritakan ke teman-teman media? Menantang banget. Adegan berbahayanya apa? Adegan berbahayanya apa dah? Adegan berbahayanya itu adalah dialek Jogja sebenarnya. Karena kan aku orang Malang. Bahasa Jawanya Malang sama bahasa Jawanya Jogja itu beda. Kalau orang Jogja tuh suka pakai po, dikit-dikit po. Aku enggak. Jadi aku kadang suka nanya, Enggak ke kamu Ben, kamu jangan ngaku-ngaku. Enggak, bukan ke Benny. Tahan dulu. Ini orang serius dulu ini. Enggak, aku sering nanya ke Elang. Ya. Kayak ini akhirannya gini, bener po? Wih, udah Jogja banget nih. Wih. Di tengah-tengah aku kemarin sempat ganti KTP Jogja. Saat proses syuting ini. Iya, terlalu mendalami mas. Ini karakternya kayak apa yang boleh diceritain, katanya dipasang seling 6 jam. Beda. Bukan mas. Jadi karakternya seperti apa Devina di sini? Menyenangkan, mengayomi, dan tentunya selalu ada untuk Kalis. Aku di sini sebagai temannya sahabat satu. Ya sahabat satu, tapi alhamdulillah saya punya nama. Yes. Kita tes. Yang adalah Yana. Ingat ya. Ingat dong. Ya, jadi sahabatnya Kalis ya. Iya betul, yang selalu ada, benar-benar selalu ada. Yes. Berangkat bareng, pulang bareng, mandi bareng, ngekos bareng. Apa nggak kelewatan, Mbak? Lucu banget ya Devina Aurel. Tepuk tangan dua Devina Aurel. Thank you Devina, kita ke Siska yang ada di sini bersama dengan kita. Ya, Siska maaf ya harus di sebelah Benny dulu sekarang. Gak apa-apa. Dari tadi aku nahan ketawa sih kak. Kenapa nahan ketawanya? Gak enak soalnya. Takutnya diketawain ke Benny. Biasa jangan liatin Ben, dulu lihat depan Ben, nanti Siska takut Ben. Oke Siska gimana buat seorang Siska tertarik untuk ikut di project ini? Gimana Siska, silakan. Aku malah bersyukur banget sih bisa ikutan project ini karena ini kan film panjang kedua aku, jadi masih newbie banget. Dan di film Seni Memahami Kasih ini karakter aku ini sangat menantang karena dia beda banget sama personality aku. Dan untuk bisa masuk ke karakter namanya Rahayu, ada banget dia punya problemnya. Dan aku ngerasa Rahayu ini tuh jauh lebih dewasa dari Siska Saras. Jadi menantangnya itu ada banget, penyesuaiannya itu ada banget. Dan puji Tuhan teman-teman cast di lokasi, krunya, terutama Mas Jehan itu sangat membantu banget selama syuting. Jadi ya semoga hasilnya baik yang suka. Amin, terima kasih Siska, thank you. Sekarang kita ke Desi yang berada di sebelah kiri bersama dengan kita. Desi, boleh dong ceritain, ini kan juga pertama kalinya acting untuk film layar lebar, betul? Benar. Wow. Ini pertama kalinya, nyongnya main film ya. Kasih dong, gimana rasanya? Rasanya bener-bener bangga juga, senang juga, kayak bisa dapat kesempatan ini kan. Cuman emang sama sih kayak Kak Devina, aku kan sebenarnya Jawanya tuh orang ngapak ya, orang kepenak. Terus sekarang tuh harus berbahasa Jawa. Untungnya sih aku emang keturunannya kan blasteran. Blasteran mana tuh? Cilacap, New York. Tapi New Yorknya New York atau papanya orang Jogja, jadinya ya tahu sedikit-sedikit lah bahasa Jawanya gitu kan. Terus kalau misalnya perasaannya pasti seneng banget, apalagi emang ini kan genrenya romantis komedi juga. Ya jadi emang kayak berasa artis Kroya ya. Korea maksudnya. Kayak berasa lagi di radio Cilacap ya. Teman-teman udah ada yang pernah dengerin Curanmor nggak sih? Curanmor, pencurian sepeda motor. Uis, urung. Sama kita lagi dengerin itu ya. Iya. Jadinya ya maksudnya sekarang nggak sabar banget kalau misalnya nanti
semoga harapannya sih bisa diterima oleh masyarakat banyak karena ini benar-benar filmnya relatable gitu. Ya, kamu sebagai siapa perannya di sini? Jadi Fatima. Fatima itu adalah sahabatnya Kalis juga. Tapi sahabat dua ya ini. Lebih ketiga sih. Lebih ketiga ya Mas ya. Ya tapi maksudnya juga berperan juga sih untuk kayak kehidupannya Kalis juga gitu. Yes, itu dia. Desi tepuk tangan. Thank you. Nah, Mas Yusril, Mas Yusril. Yes. Nih, gimana Mas Yusril? Tadi Feby mention, lucunya mah di Yusril aja. Lo nanti. Ini kan yang pemain-pemain baru dulu. Kalau soal Mbak Dian Fahira di sini kan? Beda. Filter saya. Beda. Saya Primus. Awas banget. Mas Yusril, gimana Mas Yusril? Peran yang ada di sini bukan dibebankan ya, tapi dikasih tanggung jawab untuk membawakan lead komedinya di sini tuh gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya senang sekali berada di sini ya karena nggak semua orang bisa ada di sini. Teman saya namanya Agus Setiawan itu nggak ada di sini. Nggak semua orang bisa ada di sini. Gitu. Kita juga nggak kenal Agus Setiawan. Ada. Temen SMA-mu kan? SMA-mu ya. Bapaknya namanya Kisman. Nggak usah. Terlalu jauh. Yang rumahnya belakang kali kan? Iya. Muka bapaknya mirip Kaido One Piece. Ini kasihannya kerja wartawan ini loh. Sorry. Kejauhan ini apa? Sorry. Ini yang lagi live TikTok, tolong donatnya ya jangan. Terlalu tahu TikTok. Ya, kalau sudah sampai tahu gift-giftnya TikTok itu artinya saya nganggur, Mas. Kamu yang ngaji lumpur ya kamu ya? Iya. Aku yang TikTok nyusun gelas sama wow. Aku itu. Orang-orang kampung itu kasih donat terus di mention. Apa tadi pertanyaannya? Lupa kan? Udah ke One Piece kan, jadinya lupa. Jadi gimana nih dikasih tanggung jawab untuk komedinya, ini kan drama komedi gitu Ya, di film ini adalah pertama kalinya saya berduet dengan masnya yang di tengah itu. Dengan Filippo Inzaghi. Dengan Francisco Toldo ini. Sorry kalian nggak tahu. Tentu beberapa kali tektokan sama Nyek Nyobe ini juga ada Nyek Nyobe pemain Persib. Iya benar di Indonesia. Terus. Sorry nanti dulu mic-nya ya Bio Paulin. Ada terus. Tentu ini satu deg-degan karena saya sama Benny berteman sudah lama, sudah dari sejak Oktober 2011. tanggal 6 Oktober 2011 itu belum pernah untuk berduet dalam satu film yang bareng gitu. Nah ini di film Seni Membangun Kekasih ini kita harus berdua terus untuk tektokan gitu. Nah ada 1-2 masukan yang nanti ya kita lihat responnya penonton ya. Waktu di seksi aku suka banget, lucu banget gitu. Tapi biasanya kan kita belum melewati dan itu aku udah lupa ya. Lupa saya. Tapi yang jelas saya sama si ini terus siapa namanya tadi? Indro. Sama Vinicius Junior ini. Jadi perannya namanya siapa dan gimana perannya Mas Yusril di sini? Perannya kalau Benny kan tadi pembeli 1, saya warga 2. Gak jauh beda. Tadi banyak omong gak jauh beda toh kamu, cuma dikit juga toh. Ya, perannya sebagai Pak Kos. Karena saya selalu tadi juga mengkonfirmasi, saya kebetulan berangkat kan dari Benny, dari Mampang itu kan jauh Mas. Jadi Mampang itu oh iya. Jadi tadi di mobil itu udah ini kamu jadi siapa, aku jadi siapa ya Benny? Karena selalu tektokan. Ternyata dia jadi Pak RT, aku jadi Pak Kos. Iya kan, kamu Pak Kos, aku Ibu Kos kan? Bukan ya? Jadi Pak Kos ya? Pak Kos dan Ben ini sebagai Pak RT. Oke, jadi nanti kita lihat di tengah perjalanan ada masukan dari kalian sebagai komedian, penebakan komedinya yang ada di sini ya. Ya, dan harus diingat bahwa
mungkin teman-teman di sini pada lupa ya. Ya. Kita syuting waktu itu puasa. Oh. Puasa ya. Jadi waktu itu puasa. Dan saking komitmennya kita mundurin puasanya. Enggak bisa. Jangan ke situ. Jangan ke situ. Ini orang yang tadinya mau ngasih donat gak jadi. Maksudnya pas aku. Iya. Oke. Lamain pas aku makin lama gitu loh. Iya. Memang nama Benedictus Siregar kan sangat Islami ya. Hei. Bahaya mas. Ayo mas. Oke, yang mau ngasih donat tetap kasih donat jangan lupa ya guys ya. Jadi proses syuting luar biasa, tepuk tangan untuk Yusri Fariza, thank you. Dan terakhir kita juga punya satu aktor yang sangat luar biasa, filmnya masih tayang dan mendapatkan jutaan penonton. Kita beri tepuk tangan untuk Chico Jericho. Kok tiba-tiba aja? Gak ada. Oke. Ben, ini perannya gimana Ben? Katanya lu sampai ya sebagai keaktoran lo itu dilatih banget gitu, di stres banget sampai lo tuh harus minta waktu ke Mas Dian kan Mbak Santi untuk acting coach lo tuh pribadi gitu. Oke, sebelum Benny ngomong ini. Itu nggak perlu kayaknya. Oh, nggak perlu. Itu sudah job desk ibu saya. Tuhan jadi kemana-mana, jangan dipancing toh ya Allah. Oke. Ibu saya jadi. Oke. Gimana Mas Benny? Dari awal dulu ya, mungkin ketika. Kejauhan, langsung aja dari pertanyaannya aja langsung. Kalau dari awal kita mulai dari Mbak Santi tadi. Kejauhan. Jadi pertama kali saya menawarkan diri ke proyek ini. Goblok. Yang lain ditawarin, kamu menawarkan. Oh, itu lagi nganggur waktu itu. Jadi waktu itu hujan-hujan di kantor IDN ya? Iya, saya pokoknya hujan-hujan kasihan Mbak Santi, yaudah ikut main yuk gitu. Waktu itu memang Benny mencari rumahnya Pak Besut. Beda. Itu sidul tadi. Terus gimana Ben? Ini tantangan karena saya nggak pernah main film komedi sebelumnya ya. Selalu yang serius. Iya betul. Apa film yang seriusmu apa Ben? King Kong 2 apa ya? Lupa aku. Saking banyaknya. Selama ini kan saya komedi selalu menolak kan, saya takut image saya akan berbeda gitu. Ini pertama kalinya mungkin kehormatan juga buat Mbak Santi. Aku mau menerima peran ini sebagai komedi ini gitu di film komedi. Dan terus gimana lo nge-blend acting dengan yang lainnya, nge-build chemistry, keaktoran lo, di-stretch lagi? Enggak, jangan jelek mukanya, lagi ditanya kok, gak usah dikasih jelek. Emang gini mas. Oh emang gitu, sorry. Ya ini peran saya sangat menantang, jadi saya ini kan syutingnya di Jogja. Iya. Saya tiap hari, berani kamu. Menantang. Wani. Nah, kita lebih percaya sih lo. Kenapa kemarin? Menantang kan tapi ya? Ya nanti itu terlalu nantang. Ayo gelot itu terlalu nantang kalau itu. Enggak, tapi sangat-sangat fun karena saya juga sama Alang juga sama-sama dari Jogja, jadi gampang nyambung, dan Agus ini juga kenal juga, teman juga, Mbak siapa ya? Kalis. Sama Kalis juga kita sempat aktif di organisasi, ada acara organisasi juga, jadi kita udah ketemu sebelumnya, jadi kayak kita main di rumah aja gitu, syutingnya kayak syuting di rumah. Ternyata di rumah saya bener. Enggak, kalau itu enggak. Enggak, tapi beneran kayak ya fun gitu, teman-teman kenal semua, Devina kenal, Siska juga kenal, jadi sangat menyenangkan. Jadi kayak nggak berasa syuting gitu. Yes. Dan tadi Pak RT di sini. Pak RT yang seperti apa yang lo explore? RT mana yang lo riset? Iya. Enggak, ini benar pertanyaan yang cukup bagus ya sampai. Benar explore mas. Karena ini ya mungkin untuk yang adik-adik yang baru ini kan. Gila, Mas masa dikatain wartawan baru Mas? Bukan, pemain. Maaf ya Mas Anggi ya. Salah bukan Mas Anggi. Jadi mungkin nggak ada yang namanya peran kecil. Yes. Peran sekecil apapun kita harus riset. Saya sampai sebulan sebelum itu saya cari nih RT mana saya ini
harus terbang ke Warsawa, Polandia. Warsawa Polandia ada Warsawa. Kecamatan apa waktu itu? Kecamatan Pringsewu. Memang ada Warsawa dan Pringsewu memang sangat relasi ya. Relasi. Tapi ya itu banyak Pak RT ya, di tempat kita tinggal kan pasti ada Pak RT dan aku nonton beberapa film juga yang tentang RT. Nggak ada. Film tentang RT belum ada. Mungkin nanti ada, tapi filmnya belum ada. Ya itu sih pokoknya karena sangat menyenangkan. Terus ada Yusil juga kan sebagai bapak kos, kita kayak tandeman gitu. Terus dia sering ngasih saran, Ben kamu nanti gini, aku nanti gini. Akhirnya kita berantem nggak jadi sukses. Kan tadi ada di trailernya ada di trailer. Terus gimana waktu cinta sama Siska pada saat itu? Wah jangan itu bahaya, jangan dibocorin yang itu. Jangan. Mungkin karena seiman kali ya. Nah, oh ya, bisa. Walaupun seiman kan kamu belum tentu selera aku ya. Dan kita akan selalu melihat cinta antara Mandra dan Munaro ini ya. Ini yang dimaksud tadi Mas Agus tadi itu ya? Iya, ya sebelum ditolak mending nolak dulu toh. Iya toh, kan aku dapat ditolak. Mending aku nolak dulu. Iya, betul. Iya. Tapi sekilas dari samping ini jujur Rano Karno kan? Samping Rano Karno. Kalau dari sini? Kayak siapa? Soekarno. Bagus. Ada lagi Mas yang mau ditambahin? Kata-kata. Kan kalau ke dalam kata-kata kayak Mas Agus. Kata-kata tadi ada loh. Walaupun kau miskin tapi kamu juga berhak untuk jatuh cinta itu loh. Nih, Mas ini kata-kata hari ini. Iya. Elek rapopo sing penting. Elek rapopo sing penting. Elek rapopo sing penting raine ditutupi. Itu cari sendiri. Buat bahasa Jawa itu yang terkenal dari Putan Tular kalau nggak salah ya. Putan Tular tapi raine ditutupi. Iya. Beri tepuk tangan buat Indonesia. Sebelum kayak teman-teman media, Mas Adi ngeliat chemistry cast energinya sampai dengan saat ini luar biasa nih. Gimana Mas Adi menyatukan mereka jadi satu proyek yang luar biasa? Gimana sih Mas Adi? Iya, aku rasa teman-teman bisa bayangkan bagaimana sulitnya ya kita untuk tidak tertawa bekerja sama mereka gitu, dan keseruan mereka itu emang benar-benar bisa kita lihat di film sih. Yes, itu dia di filmnya tayang di 5 September. 5 September 2024.